Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289. Ingin menjelaskan kembali materi yang kelima, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam mengelola risiko bisnis, risiko organisasi. Yang pertama, pentingnya komunikasi bagi pemimpin. Nah, yang pertama, komunikasi membangun iklim organisasi. Iklim organisasi adalah suatu kerja dan interaksi yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai dan kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi. Jadi pemimpin harus berkomunikasi secara efektif untuk menanamkan visi misi dan nilai organisasi kepada semua anggota. Yang kedua yaitu peran komunikasi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif, pemimpin tidak hanya berpengetahuan dan memiliki wawasan, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk memotivasi dan menggerakkan tim. Yang kedua yaitu leadership is communication. Inti dari kepemimpinan adalah komunikasi. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain melalui komunikasi yang jelas, terbuka, dan efektif. Ketiga, komunikasi sebagai alat pengaruh. Pengaruh terhadap bawahan. Pemimpin menggunakan komunikasi untuk memberikan arahan, memotivasi, dan membimbing karyawan dalam mencapai target organisasi. Dengan komunikasi yang baik, pemimpin bisa membangun hubungan kerja yang produktif dan harmonis. Menggerakkan orang lain, pemimpin memerlukan pengikut atau karyawan untuk merealisasikan gagasannya. Tanpa komunikasi yang baik, akan sulit bagi pemimpin untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Proses komunikasi dalam manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Dalam proses perencanaan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi kepada staf mengenai rencana yang akan dilaksanakan. Informasi yang jelas dan lengkap diperlukan agar semua anggota tim memahami dasar dari rencana tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar bawahan dengan komunikasi yang jelas setiap anggota tim mengetahui peran mereka dalam struktur organisasi. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yaitu manajer atau pemimpin perlu berkomunikasi untuk memberikan arahan atau instruksi agar setiap orang dalam tim dapat bekerja secara terarah dan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, komunikasi memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang baik berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan bisa terganggu. Selanjutnya, teori komunikasi dalam organisasi. Komunikasi formal. Komunikasi yang diakui dan disetujui oleh organisasi fokusnya adalah pada tugas-tugas dan produktivitas. Contoh komunikasi formal termasuk memo, kebijakan, dan surat-surat resmi. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi secara sosial di antara anggota organisasi. Komunikasi ini tidak selalu terkait dengan pekerjaan, namun tahap penting dalam membangun hubungan antar anggota. Contohnya adalah percakapan santai atau obrolan selama istirahat. Yang kedua, yang ketiga itu korelasi dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dalam organisasi mempelajari bagaimana komunikasi berlangsung di antara individu dalam organisasi, metode yang digunakan, media komunikasi yang dipilih, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Selanjutnya tuh fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, fungsi informatif komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang diperlukan untuk anggota organisasi untuk menjalankan tugas mereka. Informasi ini membantu manajemen dalam membuat kebijakan dan membantu karyawan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang kedua, fungsi regulatif. Komunikasi berfungsi untuk mengatur perilaku anggota organisasi melalui aturan dan regulasi yang berlaku. Fungsi ini memastikan bahwa pekerjaan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga itu fungsi persuasif.
Pemimpin menggunakan komunikasi untuk mempersuasi atau memotivasi bawahannya agar bekerja dengan semangat. Pemimpin yang baik lebih memilih untuk mempengaruhi karyawan melalui persuasi daripada memaksakan kekuasaan. Yang kelima, yaitu fungsi integratif. Komunikasi menciptakan saluran bagi karyawan untuk bekerja sama, berinteraksi baik melalui jalur formal maupun informal, seperti laporan kemajuan atau diskusi santai di luar jam kerja. Selanjutnya, peran pemimpin dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, peran antar persona. Yang pertama, tokoh, yaitu pemimpin berperan sebagai figur simbolis dalam organisasi, menghadiri acara-acara penting baik di dalam maupun di luar organisasi, serta pemimpin. Peran pemimpin yaitu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim bekerja sesuai rencana dan memberikan motivasi agar tetap bekerja dengan produktif. Dan yang ketiga yaitu penghubung. Pemimpin bertindak sebagai jembatan antara organisasi dengan pihak eksternal, berkomunikasi secara formal maupun informal untuk membangun hubungan kerja yang baik. Selanjutnya itu peran informasi. Peran informasi yaitu sebagai monitor, yaitu pemimpin mengumpulkan informasi dari lingkungan internal, eksternal organisasi, serta kedua penyebar, yaitu pemimpin menyebarkan informasi penting dari luar atau dari manajemen kepada bawahannya. Terus selanjutnya itu juru bicara. Pemimpin bertugas menyampaikan informasi kepada pihak eksternal secara resmi. 3. Peran pengambil keputusan, yaitu wira swasta. Pemimpin memprakarsai perubahan dan informasi dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, serta pengendali gangguan. Pemimpin menghargai dan menyelesaikan masalah atau konflik yang timbul dalam organisasi. Serta yang kedua itu penentu sumber daya. Nah, pemimpin bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana sumber daya organisasi seperti manusia, keuangan, dan lain-lain akan dialokasikan. Selanjutnya itu perunding. Pemimpin berperan dalam proses negosiasi baik yang formal maupun informal untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya itu ada gaya komunikasi pemimpin. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi satu arah di mana pemimpin berfokus pada pengendalian perilaku bawahan, tidak banyak perhatian diberikan pada umpan balik, dan pemimpin lebih berorientasi pada kekuasaan. Yang kedua, the equalitarian style. Gaya komunikasi dua arah yang terbuka di mana setiap organisasi dapat berbagi pendapat dan gagasan dalam suasana yang santai dan informal. Gaya ini memudahkan terjadinya kesepahaman di dalam tim. Yang ketiga, the structuring style. Komunikasi berstruktur dengan penekanan pada instruksi yang jelas mengenai tugas, penjadwalan pekerjaan, serta aturan yang harus diikuti oleh bawahan. Serta yang keempat yaitu the dynamic style. Gaya komunikasi yang lebih agresif dan berorientasi pada tindakan, digunakan situasi kritis untuk menstimulasi karyawan agar bekerja lebih cepat dan efisien. Serta yang kelima yaitu the relinquishing style, yaitu pemimpin yang menggunakan gaya ini cenderung lebih mendengarkan dan menerima masukan daripada memberikan perintah langsung. Gaya ini cocok digunakan ketika bekerja dengan tim yang berpengetahuan luas dan bertanggung jawab. Dan yang keenam yaitu the withdrawal style, yaitu gaya komunikasi di mana pemimpin menghindari interaksi komunikasi karena masalah pribadi atau hambatan emosional. Hal ini bisa melemahkan kerjasama dalam tim. Selanjutnya itu ada hambatan dalam komunikasi. Nah, yang pertama hambatan teknis. Yang pertama itu keterbatasan fasilitas, yaitu keterbatasan alat komunikasi atau prosedur yang tidak jelas bisa menjadi penghalang dalam menyelesaikan pesan yang baik. Yang kedua yaitu kurangnya informasi atau penjelasan, yaitu ketidakjelasan dalam memberikan instruksi atau informasi dapat menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua yaitu hambatan semantik, yaitu gangguan dalam penafsiran kata atau simbol yang menyebabkan perbedaan pengertian antara komunikator dan komunikan.
Kata yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda menyebabkan kebingungan. Yang ketiga, hambatan manusiawi. Faktor emosi dan persepsi emosi, prasangka pribadi dan persepsi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan pesan yang diterima, serta keterbatasan indera, yaitu kesulitan fisik atau mental dalam menerima dan memproses informasi juga bisa menjadi penghalang. Selanjutnya itu membangun relasi. Yang pertama itu kepercayaan diri. Nah, menunjukkan rasa percaya diri sangat penting dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Akan lebih tertarik pada individu yang percaya diri dan mengetahui jati dirinya. Yang kedua, jujur dan tulus. Hubungan yang baik dibangun atas dasar kejujuran dan ketulusan. Memberikan pujian atau bantuan dengan niat yang tulus akan memperkuat relasi. Yang ketiga, adaptasi. Sesuaikan komunikasi Anda dengan budaya, latar belakang, dan preferensi orang yang Anda ajak bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara merasa dihargai. Serta yang keempat, pusatkan perhatian pada orang lain. Orang merasa lebih dihargai ketika mereka menjadi pusat perhatian. Jadilah orang lain sebagai prioritas dalam komunikasi, bukan diri Anda sendiri. Yang kelima, memberikan kepercayaan. Membangun hubungan yang baik dapat dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini akan membantu mereka berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Dan yang keenam yaitu menawarkan bantuan dan harapan. Tawarkan bantuan dan berikan harapan kepada orang lain untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ini akan menciptakan siklus relasi yang saling menguntungkan. Selanjutnya itu ada pemahaman manajemen risiko. Yang pertama, definisi manajemen risiko. Proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang mengancam aset dan pendapatan perusahaan atau proyek. Pendekatan komprehensif. Menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga itu proses logis, yaitu memahami eksposur risiko dan menentukan penanganannya secara sistematis. Yang kedua yaitu tindakan dalam manajemen risiko, yaitu tindakan pencegahan digunakan untuk mengurangi, menghindari atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek. Dan yang kedua yaitu tindakan perbaikan diambil untuk mengurangi efek saat risiko terjadi atau risiko harus diambil. Selanjutnya itu pendekatan sistematis manajemen risiko. Nah, identifikasi risiko yaitu mencakup mengenali semua potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, menyebabkan kerugian atau merusak reputasi perusahaan, serta faktor risiko bisa berasal dari internal atau eksternal. Yang kedua yaitu analisis dan evaluasi risiko, yaitu mengukur risiko berdasarkan dua faktor kemungkinan terjadi atau likelihood dan dampak atau impact. Serta evaluasi risiko melibatkan pengukuran besarnya pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu respon risiko, yaitu menentukan rencana tindakan yang tepat seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Selanjutnya itu manfaat manajemen risiko. Nah, yang pertama itu bagi pengambilan keputusan, yaitu membantu dalam menangani masalah yang kompleks dengan pendekatan yang sistematis dan logis. Serta yang kedua memberikan dasar yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kedua estimasi biaya yang akurat, yaitu memungkinkan estimasi biaya yang lebih tepat dengan berpenghitungkan risiko yang mungkin terjadi dalam setiap keputusan bisnis. Serta yang ketiga yaitu stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, yaitu menjamin keberhasilan perusahaan dengan melindungi dari risiko-risiko yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan finansial. Selanjutnya itu sasaran manajemen risiko, yaitu mencegah kegagalan perusahaan. Mengelola risiko dengan tepat dapat mencegah perusahaan dari kegagalan akibat risiko yang tidak diantisipasi. Yang kedua itu stabilitas operasional, yaitu memastikan operasi perusahaan berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang signifikan akibat risiko. Meminimalkan biaya, yaitu pengelolaan risiko yang baik dapat menekan biaya tambahan akibat kegagalan atau rugian tidak terduga. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan berkelanjutan, yaitu manajemen risiko yang efektif mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan mengurangi ketidakpastian dan gangguan operasional.
Selanjutnya itu pengawasan dan budaya manajemen risiko. Nah, yang pertama pentingnya transparansi. Tuntutan masyarakat akan transparansi mendorong perusahaan untuk selalu memprihatinkan dan mewaspadai dalam setiap aktivitas. Yang kedua yaitu evaluasi secara berskala, yaitu evaluasi risiko dilakukan secara periodik untuk memastikan manajemen tetap waspada terhadap perubahan yang dapat meningkatkan risiko. Yang ketiga, tata kelola yang baik atau good governance, yaitu manajemen risiko yang merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. Setiap level manajemen perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Selanjutnya itu tahapan proses manajemen risiko, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yaitu yang pertama mengidentifikasi semua risiko yang terkait dengan aktivitas organisasi, termasuk yang baru muncul dan yang sudah dikenal. Serta yang kedua, risiko dikelompokkan ke dalam kategori risiko strategis, operasional, finansial, reputasi, dan kepegawaian. Serta yang kedua, penilaian risiko, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria penilaian mencakup likelihood dan impact, serta hasil penilaian dimasukkan dalam peta risiko dengan risiko yang tinggi diberi warna merah dan risiko rendah diberi warna hijau. Selanjutnya itu 3 respon terhadap risiko, yaitu setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, manajemen menentukan rencana dan tindakan untuk mengatasi risiko tersebut. Rencana ini melibatkan tindakan menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko, dan setiap respon risiko harus menurunkan dampak dan kemungkinan terjadi hingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima. Yang keempat itu pemantauan dan pelaporan risiko, yaitu pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan semua tindakan telah diambil dan risiko tetap berada di dalam batas yang dapat diterima, serta laporan risiko disusun secara berskala untuk memberikan informasi terbaru kepada manajemen tentang status risiko dan efektivitas tindakan yang diambil. Selanjutnya adalah peran pemimpin dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, kepemimpinan. Komitmen pemimpin, yaitu pemimpin harus menunjukkan komitmen penuh terhadap manajemen risiko. Pimpinan yang memulai dan mempengaruhi perilaku seluruh karyawan terhadap pentingnya manajemen risiko. Yang kedua, edukasi dan pelatihan, yaitu memberikan edukasi kepada seluruh karyawan dan stakeholder mengenai pentingnya manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelatihan berskala dan workshop tentang risiko perlu dilakukan agar seluruh pihak memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi organisasi dan cara menanganinya. Selanjutnya yaitu membangun budaya manajemen risiko, yaitu langkah-langkah membangun budaya risiko. Nah, yang pertama, komitmen pimpinan, yaitu pimpinan harus konsisten dalam mendukung penerapan manajemen risiko. Yang kedua yaitu edukasi berkelanjutan. Nah, memberikan pelatihan terus-menerus untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang risiko. Selanjutnya itu knowledge sharing, yaitu membuka ruang bagi karyawan untuk saling berbagi pengalaman mengenai penanganan risiko, serta komunikasi yang konsisten. Komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan secara rutin agar menjadi kebiasaan. Selanjutnya itu tantangan dalam membangun budaya manajemen risiko. Yang pertama itu pandangan negatif terhadap risiko, yaitu risiko seringkali dianggap sebagai hal yang negatif dan dapat mencoreng citra perusahaan, sehingga beberapa pihak cenderung mengabaikannya. Serta yang kedua itu persepsi biaya, yaitu banyak yang menganggap bahwa manajemen risiko hanya menambah biaya operasional, padahal kegagalan mengelola risiko dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Yang ketiga itu tata kelola yang lemah. Nah, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal yang tidak efektif seringkali menjadi celah bagi terjadinya fraud dan penyimpangan. Selanjutnya peran pemimpin dalam penerapan mitigasi risiko dalam organisasi.
Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga besaran dan atau level risiko utama hingga mencapai risiko visual harapan. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dan suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Risiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dan menurunkan besaran risiko utama. Mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal organisasi. Dengan demikian perlu adanya penerapan manajemen risiko dalam organisasi dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba sedikit berbagi pengetahuan mengenai apa perlunya peran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko, yaitu di mana peran dimaksud sangat penting untuk memitigasi risiko-risiko, yaitu yang downside risks, yaitu merupakan risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian serta sasaran organisasi, dan upside risk yang merupakan risiko yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran organisasi atau SO. Bagaimana pentingnya manajemen risiko? Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko dapat digunakan untuk meminimalkan dampak buruk dari proses bisnis yang ada. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematik yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin mempengaruhi pendapatan tujuan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya. Risiko merupakan bagian dari kehidupan manusia maupun organisasi sepanjang manusia hidup. Manusia akan selalu menghadapi risiko. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu menghadapi ketidakpastian. Kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi pada 1 tahun yang akan datang, beberapa bulan atau minggu yang akan datang, bahkan beberapa menit atau detik yang akan datang. Penerapan manajemen risiko di lingkungan di DJKN mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen risiko diterapkan di berbagai sektor keuangan, lingkungan kerja, kesehatan, dan juga lainnya. Dengan mengelola risiko secara efektif, DJKN dapat mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan, dan menjaga stabilitas dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya itu pentingnya manajemen risiko. Yang pertama adalah jika tak dikelola dengan baik dan tepat dari awal, maka risiko mampu menjelma menjadi virus yang mematikan, yang suatu hari berpotensi melumpuhkan organ-organ lain di dalam organisasi. Yang kedua, manajemen risiko menjadi tool yang perlu dimiliki dan terus dikembangkan oleh organisasi demi mengawal tercapainya setiap sasaran organisasi secara optimal. Yang ketiga, perkara risiko tak hanya perkara menumpas segala yang berpotensi negatif, melainkan juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana mengoptimalkan nilai-nilai atau values organisasi yang bersifat positif. Menumbuh kembangkan role model pengelolaan risiko yang baik sangat dibutuhkan, tak sekedar berhenti pada level pimpinan maupun teknis, namun juga perlu mendorong terwujudnya Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, sebagai role model pengelolaan risiko bagi instansi lainnya. Definisi risiko. Bagi yang belum mengetahui pengertian ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization. Artinya, risiko adalah efek ketidakpastian pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. ISO 301.000
31.000 adalah paduan penerapan risiko yang terdiri dari 3 elemen yang prinsip, kerangka kerja, dan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar yang praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara berstruktur dan sistematis dari seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Dalam SNI ISO 2018 dijelaskan bahwa pimpinan puncak baik eksekutif maupun badan pengawas harus mendemonstrasikan kepemimpinan risiko dalam organisasi dan berkomitmen terhadap kepemimpinan tersebut dalam rangka mengkultivasi budaya risiko yang efektif dalam proses pengelolaan risiko di organisasi. Dari uraian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa komitmen, sikap dan tindakan seseorang pemimpin risiko akan sangat mempengaruhi proses penentuan kebijakan pengelolaan risiko di dalam organisasi. Selain itu, hal lain yang perlu dipahami bahwa kepemimpinan dalam konteks manajemen risiko di organisasi akan melahirkan suatu kebiasaan baru yang disebut juga sebagai budaya sadar risiko organisasi. Peran seorang pemimpin risiko sangat diperlukan dalam proses asimilasi budaya agar sadar risiko yang positif. Hal tersebut sesuai dengan sifat pengelolaan risiko yang mengedepankan akuntabilitas dan konsistensi dari seorang pemimpin untuk membawa arah perubahan di organisasi dengan pendekatan inovatif dalam jangka panjang. Budaya sadar risiko yang terbentuk dari adanya kepemimpinan akan mempengaruhi cara pandang, cara berperilaku, serta norma individu. Dengan begitu, seseorang pemimpin risiko bertanggung jawab atas penentunya dinamika proses sesuai sosial dalam pembangunan budaya di organisasi guna memperkuat penerapan manajemen risiko di sebuah organisasi. KMK nomor 105 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko di Kementerian Keuangan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada sasaran organisasi. Dua konsep risiko di dalam KMK nomor 105 tahun 2022 tentang manajemen risiko. Pertama, downside risk yang merupakan risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi, dapat berupa peristiwa atau keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi. Semakin tinggi besar atau level downside risk, maka semakin besar pengaruh negatif pencapaian sasaran organisasi. Dapat berupa kesempatan atau peluang yang meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Dalam KMK tersebut, pembaca dapat membaca perjalanan manajemen risiko dan kerangka manajemen risiko Kementerian Keuangan. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK 222 tanggal 1 2021 tahun 2021 tentang manajemen risiko pengelolaan keuangan negara dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara. Tujuan manajemen risiko yaitu menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur anggaran pendapatan, dan belanja negara saat negara, aset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan mengoptimalkan pencapaian visi misi sasaran dan peningkatan kinerja. Selanjutnya itu manfaat manajemen risiko. Manfaatnya itu yaitu mendukung tercapainya sasaran, mengurangi kejutan, yaitu meningkatkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang, serta meningkatkan kepatuhan pada peraturan, meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, memperluas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan penggunaan sumber daya organisasi, mendorong manajemen lebih proaktif dan antisipasif terhadap perubahan organisasi dan lingkungan, meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja, serta meningkatkan reputasi organisasi, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi, dan menciptakan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Selanjutnya itu prinsip manajemen risiko, yaitu terintegrasi, terstruktur, dan komprehensif, adaptif, inklusif, dinamis, dan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia
memperhatikan sumber daya manusia dan budaya, dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya itu mitigasi risiko. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan menjaga sasaran atau level risiko utama dengan mencapai risiko. Residual harapan. Residual harapan adalah besaran risiko yang paling kecil yang dapat dicapai dan menurunkan besaran risiko utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Nah, penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko adalah mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Yang kedua itu mengurangi dampak risiko adalah mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengandalkan bagian internal perusahaan. Serta selanjutnya nomor 3 itu membagi atau sharing risiko adalah mengambil tindakan atau mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi atau entitas yang misalnya melalui asuransi, outsourcing atau hedging. Hedging adalah lindungi nilai dari resiko kerugian investasi, menyikapi resiko kerugian yang bisa terjadi kapan saja saat melakukan investasi. Hedging adalah satu teknik yang harus dipahami oleh setiap investor. Istilah hedging merujuk pada serangkaian strategi mengimplementasikan untuk melindungi dari berbagai bentuk kerugian finansial. Yang keempat itu menghindari risiko adalah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Yang kelima itu menerima risiko adalah tidak mengambil tindakan apapun untuk mengambil risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya itu kecil. Selanjutnya itu ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran, dan sistem pengadilan internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review. Juga dijelaskan atau timeline manajemen kinerja dan risiko. Serta selanjutnya budaya manajemen risiko. Budaya manajemen risiko adalah budaya sadar risiko sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Warren Buffett pernah berkata bahwa "Race come home not knowing what you're doing." Ketika organisasi sadar apa yang sedang diceritakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih siap menanganinya. Manfaat sadar risiko ini seringkali baru dapat dinikmati ketika terjadi suatu kejadian. Bagi organisasi yang sudah mengelola risikonya dengan baik, tentu lebih siap dalam menghadapi setiap dampak dari kejadian risiko yang bisa berupa bencana yang berdampak besar. Sedangkan bagi yang belum mengelola dengan baik, mungkin hanya ada penyesalan yang datangnya sangat terlambat. Komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya menerima risiko, baik top down maupun bottom up. Penghargaan terhadap organisasi dan atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian menerima risiko dalam proses bisnis organisasi. Selanjutnya itu ada klarifikasi risiko keuangan negara. Yang pertama, risiko organisasi. Risiko bersifat jangka pendek, 1 tahun dikoordinasikan oleh
Biro Perencanaan dan Keuangan. Sekjen selaku sekretariat risiko organisasi terdiri atas kategori risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko fraud, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Yang kedua itu risiko APBN, kontingensi dan neraca, risiko jangka pendek, menengah, dan panjang yang dikoordinasikan oleh pengelolaan risiko keuangan negara. DJPPR selaku sekretariat 2 risiko AKN terdiri dari risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontingensi, risiko program dan implementasi kebijakan, risiko neraca, konsolidasi sektor publik. Selanjutnya, struktur manajemen risiko. Unit pemilik risiko, tugas dari tanggung jawab pimpinan UPR meliputi yang pertama, menetapkan profil risiko dan rencana mitigasi unit berdasarkan sasaran organisasi. Yang kedua, memantau dan melaksanakan review terhadap proses manajemen risiko. Unit melaporkan hasil review tersebut secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan monitoring dan evaluasi atau atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko dalam lingkup unit kerja pimpinan UPR yang bersangkutan. Selanjutnya itu eksekutif manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab eksekutif manajemen risiko meliputi menyusun konsep profit dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran organisasi. Yang kedua, menyusun laporan manajemen risiko dan menyampaikan kepada pimpinan UPR. Yang ketiga, membantu penyelarasan manajemen risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, unit terkait lain, serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses manajemen risiko di unit tersebut, dan memberikan edukasi dan sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan risiko. Selanjutnya, unit kepatuhan manajemen risiko. Tugas dan tanggung jawab unit kepatuhan internal dalam manajemen risiko meliputi yang pertama, melaksanakan review atau kepatuhan penyusunan profil risiko ke rencana mitigasi risiko unit, dan yang kedua, melaksanakan review atau kepatuhan pelaksanaan rencana mitigasi unit risiko dan memantau tindak lanjut baik review dan atau audit manajemen risiko. Selanjutnya adalah Inspektorat Jenderal. Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam manajemen risiko meliputi melakukan audit, review, pemantauan, dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada UPR berdasarkan pedoman manajemen risiko yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman manajemen risiko yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Isu saat ini yaitu yang mempertimbangkan kondisi saat ini, maka dikeluarkan beberapa kebijakan terkait manajemen risiko, antara lain mewajibkan kategori risiko fraud pada seluruh unit kerja dengan standar besaran risiko minimal tinggi pada level UPR, UPR wide dan UPR 1 dan sedang pada UPR 2-3, serta melakukan identifikasi risiko rendahnya loyalitas pegawai terhadap organisasi di semua level UPR. Dan terakhir, penyusunan mapping besaran risiko yang merupakan cascading dari Kemenkuwait pada risiko AGN dan risiko organisasi. Kesimpulannya adalah manajemen risiko merupakan suatu kegiatan manajemen yang mengikuti risiko langkah tertentu. Sebagai proses manajemen risiko yang berkelanjutan sangat membantu sebuah organisasi dalam memahami serta mengelola dan mengkomunikasikan risiko. Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terfikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain serta menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sarannya yaitu diharapkan peran pemimpin pada setiap level dapat mendorong untuk memberikan
edukasi, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dan pengelola risiko, dan budaya sadar risiko. Pengaplikasian manajemen risiko yang dikembangkan di instansi pemerintah dilakukan dengan cara berbeda-beda, tergantung dari kebijakan instansi tersebut untuk memudahkan pelaporan manajemen risiko di Kementerian Keuangan, dan diterapkan aplikasi INCRIMA atau Internal Control and Risk Management yang mempunyai tujuan yang pertama yaitu sebagai early warning system dashboard bagi pimpinan dalam monitoring kinerja dan risiko organisasi. Yang kedua, memudahkan monitoring dan evaluasi risiko organisasi secara berjenjang sampai satker terbawah. Dan yang ketiga, meningkatkan ownership dan awareness terhadap manajemen risiko dan seluruh level organisasi. Serta yang terakhir yaitu dapat diakses di mana saja dan kapan saja dan paparis related. Selanjutnya, peran gaya kepemimpinan dalam penerapan manajemen risiko, yaitu kesuksesan suatu perubahan ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu gaya kepemimpinan, yaitu alias leadership style para pimpinannya. Kepemimpinan atau leadership adalah skill seseorang dalam mempengaruhi orang-orang dalam mencapai suatu tujuan. Kemampuan dalam memimpin tentunya sangat diperlukan oleh setiap pemimpin di semua perusahaan. Tanpa skill ini, perusahaan Anda tidak bisa menunjukkan kinerja efektif dan efisien, serta bisnis tidak bisa berkembang. Selanjutnya, terdapat banyak bidang yang perlu diatur dalam perusahaan, salah satunya risiko. Lantas, apa itu risk management dan bagaimana pengaruh leadership style terhadap penerapannya, serta bagaimana pentingnya pelatihan manajemen risiko? Bisnis adalah segala kegiatan yang penuh dengan ketidakpastian, di mana ketidakpastian tersebut dapat mengarah dan pada potensi keuntungan atau profitability dan juga kerugian. Selain berusaha mendapat keuntungan, perusahaan juga harus mengantisipasi kerugian. Potensi kerugian itulah yang disebut dengan risk. Setiap bisnis pasti memiliki risikonya masing-masing. Maka dari itu, pelaksana perusahaan perlu memiliki strategi dalam mengantisipasinya melalui pelatihan manajemen risiko. Risk management dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risk dalam kegiatan bisnis. Tujuannya minimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh berbagai potensi kerugian di pekerjaan. Manajemen ini juga bertujuan agar memperoleh efektivitas dan juga efisiensi kerja. Selanjutnya, bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap risk management? Nah, setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinan berbeda-beda dalam mempengaruhi anggotanya atau orang yang dipimpin. Gaya tersebut pastinya akan memberikan dampak dan pengaruh berbeda-beda. Misalnya, pemimpin bergaya di kantor, ditraktor, dan demokratis tentu membawa dampak lain. Ini juga berlaku dalam penerapan risk management. Di setiap perusahaan, gaya pemimpin seseorang risk leadership akan memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan aplikasi risk management di perusahaan tersebut. Selain gaya kepemimpinan, pengetahuan akan tugas seorang manajemen risiko juga penting bagi seorang risk leader. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memfasilitasi pelatihan manajemen risiko bagi karyawannya sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini sesuai dengan salah satu peran aktif pemimpin dalam penerapan manajemen risiko, yakni membangun budaya serta kesadaran karyawan akan pentingnya untuk risk management. Selain itu, risk leader juga harus menjaga motivasi dan semangat timnya dalam menjalankan manajemen risiko tersebut. Selanjutnya itu kriteria risk leader untuk manajemen risiko perusahaan yang baik. Nah, untuk dapat menerapkan risk management yang optimal dan efektif, seorang risk leader atau pemimpin harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terampil dalam komunikasi. Nah, inilah salah satu skill utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Risk leader harus terampil dalam komunikasi dengan anggota timnya, sehingga tujuan utama penerapan manajemen risiko bisa dicapai bersama-sama. Kecakapan berkomunikasi juga diperlukan untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak. Tujuannya agar ia mendapat perspektif luas sehingga mampu menyusun strategi efektif dan efisien.
Selanjutnya itu berkarakter pemimpin yang kuat dan baik. Karakter kuat serta baik juga harus dimiliki seorang race leader. Ia harus berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, berintegritas, disiplin, memiliki kebijaksanaan. Setiap bisnisnya pasti tidak bisa lepas dari risiko yang dapat merugikan. Akan tetapi, hal ini bisa dikendalikan melalui manajemen yang baik. Untuk menerapkan manajemen risiko perusahaan secara optimal, peran risk leader sangat menentukan melalui sertifikasi manajemen risiko. Pemimpin dapat mengetahui apa saja objektif yang perlu diperhatikan dalam manajemen tersebut sehingga penerapannya itu bisa optimal. Nah, agar penerapannya maksimal, seorang pemimpin juga perlu mengetahui sertifikasi manajemen risiko. Tidak perlu khawatir, biaya sertifikasi manajemen risiko terbilang terjangkau. Selanjutnya, banyaknya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko dalam perusahaan, maka akan membuat perusahaan jauh lebih paham untuk menghadapi risiko yang akan terjadi pada bisnisnya. Jadi memiliki sertifikasi kompetensi manajemen risiko ini akan bermanfaat bagi perusahaan dan juga para calon profesional manajemen risiko untuk mengetahui apa saja yang akan dipelajari dalam sertifikasi manajemen risiko itu. Selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko dan kepemimpinannya. Kerangka kerja manajemen risiko yaitu organisasi menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tujuannya, dalam memenuhi perannya dalam masyarakat, pengembangan ekonomi dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, munculnya ekonomi pengetahuan, teknologi ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, dan disrupsi, maka akan muncul risiko yang sebelumnya tidak terduga. Kapal organisasi membutuhkan nahkoda yang piawai untuk mengarungi lautan baru ini dengan segala risikonya. Supaya siap akan risiko-risiko, maka organisasi perlu mengembangkan budaya sadar risiko, di mana kepemimpinan yang kuat menjadi penting. Banyak organisasi menyatakan memasukkan manajemen risiko dalam menjalankan organisasinya, tetapi janganlah hal ini menjadi sekadar pernyataan. Kita perlu mengintegrasikan manajemen risiko dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Karena itu, dukungan pimpinan puncak sangat penting. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, kepemimpinan dan komitmen adalah puncak di mana tanpa kepemimpinan dan komitmen, kerangka kerja yang menjadi sulit untuk dijalankan. Faktor kepemimpinan dalam kerangka kerja manajemen risiko yaitu yang pertama, manajemen risiko menjadi bagian dalam strategi organisasi, yaitu organisasi yang berjalan dalam kerangka manajemen risiko tidak takut untuk mengoptimalkan risiko untuk capai tujuannya. Memiliki aktivitas yang berisiko cukup tinggi, tetapi dapat memberikan hasil yang besar. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dari keberanian pemimpin untuk tidak selalu bermain di zona nyaman dan mengambil risiko yang telah diperhitungkan, atau calculate risk demi mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, ada komitmen dari tingkat kepemimpinan tertinggi untuk penerapan manajemen risiko. Legitimasi penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi dan akan semakin besar kemungkinannya untuk mewujudkan hasil jika diterapkan secara konsisten dan dalam jangka panjang. Karena itu, organisasi perlu menyediakan pendanaan jangka panjang untuk penerapan manajemen risiko. Tingkat kepemimpinan tinggi ditunjukkan dengan memasukkan pendanaan manajemen risiko dalam strategi keuangan organisasi. Serta yang ketiga yaitu organisasi memiliki model untuk koordinasi dalam integrasi manajemen risiko dalam segala level dalam organisasi. Nah, ada banyak model untuk koordinasi dan integrasi manajemen risiko, model apapun yang digunakan. Sebaiknya memanfaatkan hubungan dan koordinasi antar bagian yang sudah ada untuk menghindari kerja ganda dalam organisasi dan ekosistemnya. Tingkat kepemimpinan yang tinggi ditunjukkan dengan adanya struktur manajemen risiko dalam organisasi dan antar organisasi dan perlu pemangku kepentingan dalam ekosistemnya. Serta yang keempat yaitu setiap individu dalam organisasi bertindak dalam kerangka manajemen risiko. Organisasi membangun dan mengembangkan budaya sadar risiko
dengan memastikan bahwa anggota organisasi baru paham akan budaya rasa dan risiko. Tingkat kepimpinannya yang tinggi ditunjukkan dan dari pengetahuan akan risiko menjadi salah satu syarat dalam memilih karyawan, bukan hanya untuk karyawan level manajerial dan penyedia, tetapi juga untuk staf. Serta yang terakhir adalah pimpinan puncak adalah pengarah dan pendorong budaya risiko. Nah, membangun budaya sadar risiko yang mengakar di seluruh organisasi sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga perlu arahan dan dorongan dari pimpinan puncak. Tingkat kepemimpinan tinggi ditunjukkan oleh terasanya budaya sadar risiko dalam organisasi, di mana pimpinan mendorong bawahannya untuk selalu sadar risiko dalam setiap aktivitasnya dan menyediakan waktu untuk memberikan arahan dan berdiskusi dengan bawahannya untuk meningkatkan kesadaran risiko. Baiklah, berakhir sudah presentasi saya tentang materi kelima. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.